Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Engkau mati di kayu salib untuk kami bisa selamat ya Bapa. Itu bukti kasih-Mu ya Tuhan ke dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh merasakan bahwa hidup ini adalah hanya anugerah daripada Tuhan. Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk kami datang kepadamu, untuk bertobat kepadamu, agar kami kembali bersama-sama Engkau kelak. Bila kami hidup di dalam dunia yang sementara ini, Tuhan, ingatkanlah kami akan selalu bahwa Engkau sangat menyayangi kami. Engkau rindu untuk kami, Tuhan, menjadi lilin di dunia yang fana ini. Sehingga sampai kami kembali, Tuhan, ke warga negaraan kami bersama Engkau di surga. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berbicaralah Tuhan. Amin. Tanda kebesaran. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 27 ayat 28 sampai dengan 31. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu, lalu memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah darinya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Serdadu-serdadu membawa dia keluar untuk disalibkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Biasanya seseorang yang menduduki jabatan raja atau orang besar akan mendapatkan penghormatan yang tinggi dari semua orang. Biasanya mereka memakai jubah kebesaran yang agung, mahkota, dan tongkat kerajaan. Semua itu menandakan keagungannya. Tidak ada rakyat yang berani memandang wajahnya secara langsung, apalagi memberikan penghinaan, penghujatan, ejekan, dan ludahan. Namun, Sang Raja Agung, Allah sendiri, justru diperlakukan sebaliknya. Diejek, dihina, dihujat, diludahi. Sambil mengolok-olok, "Salam, hai Rajaku, orang Yahudi." Sekarang kita melihat tiga tanda yang tadi kita disebutkan. Jubah ungu, mahkota duri, dan buluh. Jubah ungu. Warna ungu biasanya adalah warna keagungan karena selalu berkaitan dengan warna kerajaan. Namun, kata klemos yang kemudian diterjemahkan ungu di dalam bahasa Yunani berarti juga kirmizi atau merah tua. Itu merupakan warna jubah yang biasanya dikenakan oleh prajurit Romawi. Jadi kemungkinan besar jubah yang dikenakan pada Yesus adalah jubah salah satu prajurit Romawi. Bukan jubah kebesaran dari kerajaan yang sesungguhnya. Jubah itu dikenakan kepada Tuhan sebagai lambang kebesaran seorang raja, seolah-olah seperti itu. Namun bukan niat sebenarnya dengan sungguh untuk memberi penghormatan, tetapi hanya untuk mengolok-olok dia, mengejek dirinya. Ini jelas adalah siksaan mental yang diberikan kepada Tuhan kita. Namun sebenarnya di balik penghinaan itu justru menyiratkan sesuatu tentang pengorbanan Yesus yang telah membasuh dosa manusia dengan darahnya. Jubah yang berwarna merah. Yang kedua, mahkota duri. Tumbuhan duri ini diambil dari tumbuhan yang mereka pakai untuk membuat mahkota. Memiliki duri yang panjangnya kurang lebih 5 cm dan sudah besar.
Tumbuhan ini atau tumbuhan berduri ini disebut Ziziphus spina Christi atau Arabian Jujube atau Syrian Chrysotron yang banyak terdapat di dataran Mediterania. Mahkota biasanya dipakai pada seorang raja sebagai tanda bahwa dia adalah seorang yang lebih berkuasa. Namun lagi-lagi pemberian mahkota duri kepada Yesus bukan sebagai bentuk pengakuan mereka kepada raja. Mereka memberi Yesus mahkota duri sebagai bentuk penghinaan dan ejekan terhadap dia yang katanya raja. Yang ketiga adalah buluh. Dalam bahasa Yunani, kalamos atau gelagah atau tongkat. Mereka memberikan tongkat kepada Yesus sebagai ejekan. Seakan-akan mereka mengakui Yesus adalah yang punya kuasa dengan tongkat itu. Sebab tongkat raja adalah simbol kekuasaan. Ejekan olok-olok mereka semakin menjadi. Itu tongkat yang diberikan kepadanya, mereka ambil dan mereka pukulkan ke kepala Tuhan Yesus. Sehingga duri-duri itu menancap masuk ke dalam kulit kepala Tuhan. Di balik ejekan dan hinaan yang diberikan kepada Yesus melalui 3 tanda kebesaran tadi, sebenarnya terdapat kebenaran yang mereka sendiri tidak sadari. Mereka sebenarnya menyembah dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Kata-kata ini memang sebuah penghinaan. Nadanya, tetapi di balik penghinaan itu, tanpa sadar mereka mengatakan hal yang sebenarnya. Setiap hinaan dan ejekan yang sepertinya merendahkan dan menginjak harga diri Tuhan Yesus, sebaliknya justru mempertegas keberadaan bahwa Yesus adalah Raja dari segala raja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mungkin Anda pun menerima hinaan, ejekan, olok-olok karena melakukan sesuatu yang benar. Karena dilihat berbeda dengan orang lain. Orang lain yang merasa melakukan aib adalah satu kemuliaan. Tapi engkau bertahan memperlakukan kebenaran itu. Maka engkau diolok-olok, dihina. Hinaan yang kita terima karena Tuhan akan membuat semua hinaan itu suatu kelak menjadi kemuliaan bagi Anda. Bertahanlah. Mungkin sebuah orang di kantormu atau di bisnismu melakukan hal-hal yang tidak benar. Misalnya korupsi, mengeksploitasi tenaga orang dengan upah yang tidak sepadan. Tapi engkau sendiri melakukan kebenaran, melakukan kejujuran, bekerja dengan sungguh-sungguh dan memperlakukan orang benar. Tetapi engkau dicurigai, engkau diintimidasi bahwa engkau melakukan hal-hal tidak benar, melakukan manipulasi. Bertahanlah dengan kebenaran. Serahkanlah semua kepada Tuhan. Maka Tuhan kelak akan menunjukkan itu kepadamu. Tuhan akan merangkai pekerjaan-pekerjaan besar bagimu kelak. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah. Bahwa Allah kita pun diperlakukan itu sebelumnya. Tetapi dia menang. Mari kita berdoa. Bapa, aku bersyukur jika aku turut serta di dalam penderitaan karena nama Tuhan Yesus dalam hidupku. Dan kembali semakin memaknai arti pengorbanan Tuhan bagiku. Beri aku kekuatan untuk tetap melakukan kebenaran dalam hidupku. Walaupun aku mengalami penganiayaan, ejekan, dan olokan. Karena aku tahu Allahku, Allah yang hidup, yang sudah pernah memenangkan semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Dihina, diolok-olok, direndahkan, dicurigai. Seperti apapun yang kau terima, pada saatnya nanti kebenaran akan tetap muncul sebagai kebenaran. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.